Diberitakan Picadjes manajer Manchester United Ruben Amorim telah menyusun daftar pemain yang akan direkrut pada bursa transfer Januari 2025. Setidaknya ada 3 pemain yang masuk daftar incaran Manchester United. Ketiganya adalah Jarrad Brandt-White, Victor Gyökeres, dan Victor Osimhen. Menurut laporan terbaru di Spanyol, Jarrad Brandt-White disebut-sebut berada di urutan pertama dalam daftar incaran Ruben Amorim di MU. Bek Everton ini sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama masa kepelatihan Erik ten Hag. Dan melihat 2 tawaran dari MU ditolak pada bursa transfer musim panas, pemain berusia 22 tahun ini dipandang sebagai pemain yang ideal untuk memperkuat lini belakang MU dan dapat ditempatkan sebagai bek tengah kiri dalam sistem 3-4-3 yang baru dari Amorim. Di lini depan, Amorim disebut-sebut mengincar mantan anak didiknya Gyökeres yang tampil gemilang saat membela Sporting Lisbon. Sementara itu Osimhen dipandang sebagai alternatif untuk Gyökeres, penyerang Galatasaray yang dijuluki sebagai penyerang paling lengkap di dunia. Bukanlah pilihan utama Amorim di lini depan, meskipun Napoli bersedia untuk berpisah dengan pemain asal Nigeria itu tahun depan. Bintang Sporting Lisbon Ousmane Diomande dikabarkan telah berbicara dengan Ruben Amorim untuk bergabung dengan Manchester United dan semakin tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Menurut laporan dari Sky Sport, Diomande akan menjadi salah satu daya tarik dalam 2 bursa transfer berikutnya dengan Manchester City, Manchester United, dan Arsenal yang akan bertarung memperebutkan pemain asal Pantai Gading tersebut. Diomande telah masuk dalam radar Man City sejak masih di Midtjylland, dan sang juara Premier League menargetkan pemain yang penuh sensasi itu sebagai prioritas. Direktur sepak bola Manchester City yang baru, Hugo Viana, telah menyiapkan rencana aksi untuk meyakinkan Presiden Sporting, Federico Varandas, agar mau berpisah dengan Diomande. Namun laporan tersebut menyatakan bahwa United bertekad untuk tidak ketinggalan dari rival bebuyutan mereka dalam perlombaan transfer. Dan Amorim telah berbicara dengan Diomande mengenai prospek untuk mengikutinya ke Theatre of Dreams. Diklaim bahwa Diomande tahu bahwa akan bermanfaat bagi perkembangannya untuk terus bersama Amorim, dan oleh karena itu ia condong ke Man United. Diomande saat ini memiliki klausul pelepasan senilai 80 juta euro dalam kontraknya dengan Sporting, meskipun klub Premier Liga itu menyadari bahwa mungkin tidak realistis untuk mengharapkan tawaran yang mendekati angka tersebut. Pemain asal Pantai Gading ini masih terikat kontrak dengan Sporting hingga 2027. Robert Lewandowski mengakui bahwa ia sempat ingin bergabung dengan Manchester United, namun Borussia Dortmund lah yang menghalangi kepindahannya ke Premier League. Dalam sebuah siaran YouTube baru-baru ini bersama Rio Ferdinand, Lewandowski mengungkapkan bagaimana Sir Alex Ferguson mencoba membawanya ke Old Trafford saat masih di Borussia Dortmund. Penyerang Barcelona ini mengakui bahwa panggilannya tersebut membuatnya gugup, terutama karena sosok Ferguson dan bahasa Inggrisnya yang masih terbatas pada saat itu. Meskipun respon Lewandowski jelas dan positif, Dortmund menolak untuk membiarkannya pergi. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mungkin akan menyusun rencana spektakuler pada bursa transfer. Ia mencoba untuk merekrut pemain bertahan Tottenham Hotspur Pedro Porro ke Manchester United. Mesin gol Victor Gyökeres dengan cepat muncul sebagai target transfer Man United untuk musim panas mendatang dengan pemain berusia 17 tahun Giovanni Quenda dan bek tengah Ousmane Diomande yang juga dilaporkan sedang dipertimbangkan. Pedro Porro menghabiskan 2,5 tahun bekerja di bawah asuhan Amorim di Sporting Lisbon sebelum bergabung dengan Tottenham pada Januari 2023. Pemain asal Spanyol ini telah menjadi bintang di London Utara, namun laporan di Spanyol menunjukkan bahwa ia dapat diyakinkan untuk meninggalkan Tottenham jika MU dan Amorim dapat menghubunginya. AS melaporkan, orang yang dekat dengan Porro yakin Amorim akan mendorong Man United untuk mencoba merekrut bek kanan tersebut, menggambarkan hubungan keduanya sebagai sangat baik di semua level. Setan Merah tampaknya memiliki banyak pilihan di posisi bek kanan dengan Diogo Dalot dan Nassir Mazraoui sebagai opsi alami di sisi lapangan. Namun rencana Amorim untuk tim akan menjadi lebih jelas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.
Manchester United telah melakukan pembicaraan untuk mendatangkan penyerang Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Liten Sport, Man United telah melakukan pembicaraan awal untuk merekrut Randal Kolo Muani pada bursa transfer Januari dan ingin mengamankan kesepakatan pinjaman awal untuk sisa musim ini. Peminjaman Kolo Muani sepertinya dapat memberikan keuntungan bagi Man United saat ini, karena hal tersebut akan memberikan kesempatan bagi klub untuk memberinya peluang sebelum melakukan kesepakatan permanen. Paris Saint-Germain pasti akan terbuka untuk meminjam Kolo Muani karena dia tidak benar-benar tampil untuk mereka, dan ini dapat menjadi cara yang terbaik bagi mereka untuk meletakkannya di bursa transfer, atau Kolo Muani mungkin dapat mengambil manfaat dari kesempatan bermain di tim lain, waktu bermain tambahan, dan kemudian kembali ke Parc des Princes dalam keadaan yang lebih baik untuk memperjuangkan tempatnya di tim Luis Enrique. Manchester United akan memulai era baru bersama Ruben Amorim dan akan menghadapi pertandingan menarik melawan Ipswich Town di Portman Road akhir pekan ini, Minggu malam tanggal 24 November 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ipswich Town yang dilatih oleh mantan pelatih United Kieran McKenna telah beradaptasi dengan baik di Premier League. Kemenangan 2-1 atas Tottenham sebelum jeda internasional menegaskan ketahanan dan ambisi mereka. Kieran McKenna, yang dulunya menjadi sosok terpercaya di staf United, pasti ingin mengejutkan mantan klubnya. Dengan Ipswich mulai membangun momentum, mereka akan menjadi tantangan yang tangguh bagi tim Amorim. Memprediksi pertandingan ini sulit mengingat transisi dalam manajemen Manchester United. Meskipun performa stabil Ipswich menjadikan mereka tim yang berbahaya, kualitas individu United bisa memberikan mereka keunggulan. Kemenangan tipis 2-1 untuk tim tamu tampaknya mungkin akan terjadi, meskipun Ipswich pasti akan memberikan ujian yang ketat. Manchester United tengah menghadapi dilema di posisi bek sayap kiri, dan klausul transfer yang mereka sertakan dalam kesepakatan Alvaro Fernandes dengan Benfica mungkin menjadi solusi yang mereka butuhkan. Meski dijual ke Benfica, United dengan cermat menyertakan klausul penjualan dan opsi pembelian kembali senilai sekitar 342 miliar rupiah yang berlaku hingga musim panas 2026. Penampilan Fernandes yang gemilang bersama Benfica baik di Liga Domestik maupun Liga Champions membuktikan bahwa ia terus berkembang pesat. Dia mencetak gol dalam 2 pertandingan Liga berturut-turut, memperlihatkan kemampuan menyerangnya yang konsisten. Fernandes sendiri menunjukkan fokus penuh pada Benfica saat diwawancarai oleh Marca. Dia menyatakan bahwa dirinya senang di klub Portugal tersebut dan bertekad untuk terus berkembang. Klausul pembelian kembali Alvaro Fernandes memberikan Manchester United peluang emas untuk memulihkan kekuatan di sisi kiri pertahanan mereka tanpa mengeluarkan biaya besar. Legenda Arsenal Paul Merson memberikan peringatan serius kepada Manchester United terkait Marcus Rashford. Merson menyoroti bahwa Rashford harus segera memperbaiki performanya di bawah manajer baru Ruben Amorim, atau klub beresiko menghadapi masalah besar. Paul Merson menyoroti penurunan performa Rashford dan tampak yang mungkin timbul jika Amorim gagal menemukan kembali performa terbaiknya. Paul Merson juga menyoroti beban finansial yang bisa dialami Manchester United jika Marcus Rashford terus tampil di bawah ekspektasi. Legenda sepak bola Inggris Alan Shearer memberikan pandangannya mengenai penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer baru Manchester United. Menurut Alan Shearer, Amorim mungkin membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan filosofi dan sistem permainannya di Old Trafford. Alan Shearer menegaskan bahwa menjadi manajer Manchester United bukanlah tugas yang mudah, sebab banyak yang perlu diperbaiki dari klub Manchester United. Salah satu yang menjadi perhatian Alan Shearer adalah bagaimana Amorim akan mengimplementasikan ide dan sistem permainannya. Menurutnya, Amorim butuh waktu. Manchester United diperkirakan akan berpisah dengan gelandang Christian Eriksen tahun depan karena tidak ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak.
Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim menginginkan intensitas yang lebih besar di lini tengah yang bisa membuat masa depan Eriksen di Old Trafford segera berakhir. Eriksen sendiri telah menjadi pemain reguler di bawah asuhan Erik ten Hag, membuat 13 penampilan di semua kompetisi dan menyumbangkan 4 gol dan 3 assist. Selain Eriksen, Man United menghadapi beberapa keputusan kontrak dalam beberapa bulan mendatang dengan kontrak Amad Diallo, Victor Lindelof, Maguire, Johnny Evans, dan Tom Heaton yang akan berakhir pada akhir musim.